Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Riwan Cinebaho. Saya mahasiswa UT semester 7 di sini. Nama saya Pak Dirgianto dari Kupang. Oke, baik. Di sini saya sudah bersama Pak Dirgianto. Saya akan melakukan wawancara dengan mata kuliah manajemen produk agribisnis dengan judul praktik 1, studi analisis rantai nilai dan nilai tambah produk agribisnis. Saya pertama-tama Pak minta izin untuk wawancara. Bapak bisa Pak? Oke Pak. Ini sekarang lokasinya di mana nih Pak? Kalau kita posisi sekarang ada Kumbang Bungo, Kecamatan Kui, Kabupaten Pelalawan. Ini sekarang posisi Bapak ini bekerja atau pemilik usaha? Kalau baiknya gurunya pekerjaannya ini Pak. Ya, karyawan lah Pak ya. Iya kayaknya. Sudah berapa tahun Pak bekerja di sini? Saya di sini sudah bersama di perusahaan ini mulai tahun 2022 Pak. Lama Pak ya? Wah, sudah banyak pengalaman Pak ya. Dibilang udah banyak tapi ya masih butuh juga pelajaran. Ini bisa nggak saya tanya Pak, tentang apa sih Pak ini produk sekarang berjalan di perusahaan? Oke, kalau kami perusahaan kami bekerja di bagian hutan industri Pak. Jadi kami menanam bibit akasia dan eukaliptus. Ini kita tanamkan di lapangan yang sehingga nanti siap panen hingga menjadi bahan baku untuk seperti kertas, tisu, cerpet dan lainnya. Berbahan kayu Pak, seperti itu Pak. Oke Pak, ini perusahaannya sejak kapan Pak menjalankan usaha seperti itu? Kurang lebihnya Pak, sudah lama atau puluhan tahun? Udah puluhan tahun lah Pak. Mungkin karena saya untuk berapa lamanya kurang tahu, tapi ya setahu saya ini sudah puluhan tahun lah Pak. Tahun 2000-an mungkin lebih Pak. Untuk produknya ini hanya untuk eukaliptus saja atau masih ada lain Pak? Saat ini kita masih pakai eukaliptus. Kalau dulu kita pakai dua jenis kayu, eukaliptus dan akasia, tapi sekarang kita masih pakai eukaliptus. Untuk skalanya Pak, skalanya bagaimana Pak? Atau Kalau kita perusahaan kita pakai skala besar Pak. Kita tanamnya ribuan hektar Pak. ini besar Pak ya? Bisa nggak Pak saya tanya asal bahan baku eukaliptus ini dari mana Pak? Kalau asalnya ini karena tempat kami ini depo ya, jadi kami tempat kami tempat perkuliahan. Jadi kami sebenarnya rekrut juga bibit dari nursery. Jadi sebenarnya kalau awalnya ini kita mengambilnya dari ada dua nursery, dari Kerinci dan Serapan. Semua bibit dari sana, kita rekrut dari sana. Itulah kesini Pak. Untuk pelaku nih Pak, bagaimana tentang pelaku baik Bapak kebetulan atau ada yang lain? Oke, untuk ini kami ada bagian-bagiannya masing-masing. Bisa jelaskan Pak secara singkat Pak? Oke, kalau saya di sini ya cuma ibaratnya dipercayain sebagai memonitoring bibit. Berapa bibit yang datang yang di-request dari nursery sampai di sini, dan berapa juga nanti bibit-bibitnya kita kirimkan ke lapangan. Berarti efektif lah Pak ya untuk bagian operasional air. Ada nggak Pak kendala yang sering terjadi pada saat pemasukan bibit? Untuk kendalanya mungkin ya harganya. Kadang kami requestnya dengan jumlah serai sekian, tapi tahu-tahunya dari nursery-nya tidak bisa menyanggupin. Itu aja kendalanya. Dan sampai nanti ada juga kita kendala di bagian transport Pak. Karena transport ini kita tidak menentu, kadang rusak atau jalan rusak gitu. Ini saya mau tanya tentang proses produksi Bapak. Karena bisa dijawab juga. Untuk proses pengolahan eukaliptus ini dari bahan mentah hingga jadi bisa jelaskan Pak secara singkat saja. Mungkin secara detailnya mungkin bisa saya tanya lain, tapi kalau setahu saya jadi proses awalnya ini kita mulai
mulai dulu kita request dari nursery. Nah, dari nursery kita request datangkan ke depo. Jadi sudah sampai depo nanti kita kirimkan juga ke lapangan. Jadi kalau udah sampai di lapangan nanti ada tim rekan kita juga yang bekerja sebagai penanamnya. Dimana nanti di situ mulai dari ditanam dari kecil, dirawat, sering hama-hama penyakitnya, ditata semua perawatan gulma-gulmanya, dari mulai dari pemupukan sehingga nanti sampai layak panen, Pak. Kalau sudah memungkinkan layak panen nanti baru siap panen kita kirimkan ke pabrik. Jadi sampai pabrik nanti baru diolah menjadi bahan baku. Ini bahan baku ini kita juga mengirimkan kadang sampai juga ke luar negeri, Pak. Nah itu yang bisa jadi kertas tadi, Pak. Itu bahkan sampai serat baju juga, Pak. Begitu Pak ya, berarti bahan bakunya ada kertas, triplek, baju, tisu, juga cukup banyak Pak ya. Itu Pak, salah satu teknologi lah Pak atau alat yang digunakan dalam proses produksi. Kalau saya alat penanaman, pemanen, apa bisa nggak manual. Untuk alatnya kita banyak ya Pak, banyak jenisnya. Mulai dari penanaman kita banyak sehingga nanti sampai perawatannya ada banyak Pak. Contoh kecilnya untuk mulai dari tanaman kita penanaman kita pakai latam Pak. Latam itu sebagai yang memasukkan bibit gading ke dalam lubang yang untuk kita tanamnya, sehingga nanti kalau beda juga kalau sampai ke pemanen kita pakai alat berat Pak. Oh berat, Pakai ekskavator juga. pemanennya udah pakai alat semua Pak ya, semua. tidak manual lagi Pak. berarti sudah cukup canggih lah Pak secara operasional udah ya Pak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak untuk hingga produk ini bisa dipanen, atau mungkin kalau secara pabrik kita Bapak kurang tahu ya. Eukaliptus ini supaya bisa layak dipanen berapa tahun itu Pak? Oke, sekarang kalau bibit kami ini itu mulai dari tanam sampai layak panen itu kira-kira sekarang umur 5 tahun sampai 6 tahun Pak. Nah, sesuai dengan ukuran batangnya yang siap layak panen. Nah ini saya ingin bertanya Pak tentang pemasaran nih. Ini produk ini untuk pemasarannya gimana Pak? Atau hanya online atau bisa didapatkan? Oke, untuk bagian pemasaran mungkin saya kurang ngerti karena itu ada bagian-bagian tapi setahu saya kalau di bagian online offline-nya mungkin itu orang lain aja. Mungkin untuk lebih lanjut Tapi sudah ada Pak. tapi setahu saya sudah ada. Untuk harga jual mungkin belum kopi Pak ya. Belum tahu Pak, nanti ke situ belum sampai. Ya kayak Pak yang lain Pak. Menurut Bapak nih, selama Bapak tinggal sini, apakah usaha ini efisien menurut Bapak? Kalau setahu saya selama saya bergabung di sini cukup efisien lah Pak, karena yang kami ini sudah lumayan mencukupi kami pekerja apa yang fasilitas yang kami butuhkan selain sama dengan pemasukan. Ini pertanyaan Bapak terakhir. Ada nggak Pak saran meningkatkan nilai dan nilai tambah saran langsung supaya perusahaan ini berkembang? Sarannya ya, kalau secara pribadi mungkin nggak banyak ya, saran kami ya lebih untuk apa, lebih memperhatikan lagi tim rekannya Karyawan karyawan diperbaiki lagi betul. Oke Pak. Terada sudah cukup banyak saya bertanyakan Pak. Nanti ingin berkata kembali lagi atau saya akan datang kemari lagi bisa Pak ya? bisa Pak. Sebelumnya saya mohon maaf Pak jika ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Demikian praktik unit 1. Saya ucapkan terima kasih.